sulit. Masalahnya kalau mau ngomong penjajah, zaman dulu yang diperebutin rempah-rempah Ji. Iya. Yang sekarang diperebutin turtle, purple XP lau. Ingat, penjajahan bukan budaya kita. Betul. Budaya kita Iya. itu S5 disuruh rom kempiknya saber. Kayak Baloski. Sama satu lagi budaya kita apa? Kurang biasakan nonton MPL sampai habis. Nah. Betul. Karena budaya kita turret hancur satu, langsung klik suren. Itu mah Anda. Kamu, teman saya dong. Marsman 5, mau suren. Siapa suruh tuh? Oke, kita kembali ke draft pick untuk saat ini. Lagi dan lagi fokusnya terhadap Chow, Kadita, Fanny, sama seperti Alter Ego. Fokusnya kepada Franco, Kaja, dan bahkan kalau Valentina lagi, apakah Joy masih akan diamankan oleh teman-teman dari Rebellion Zion? Karena buat Nampaknya sekarang, tidak. nampaknya harusnya sih menuju ke arah Fredrin bahkan. Iya, powernya di sana Fredrinnya ini akan di flex. Mau di Cars lagi atau di Vincent? Atau jangan-jangan di Swallow. Karena kita tahu Swallow pernah membawakan Arlott mid, tidak menutup kemungkinan dia akan membawakan Fredrin mid juga, tapi Yif, hero dari Swallow langsung diamankan. Pertanyaannya, apakah seharus itu menggunakan Joy, Bro? Tergantung kondisi. Itu jawabanku. Karena kalau seandainya nanti kita melihat Joy di in-game, tapi lawannya kayak Baxia, kayak Leomord, mungkin agak sedikit kesulitan. Karena balik lagi hero-hero nabrak di early game, ketika Joy lagi cooldown electrifying beats-nya, dia nggak bakal bisa maksimal. Tapi karena ada Franco dan Kaja yang di-ban, Joy jadi sangat-sangat oke untuk diamankan. Tapi buat sekarang ini dan juga ditambah dengan satu Iritel. Ini benar-benar jatuhnya hero nyaman dan juga hero kemenangan tadi di game yang kedua bagi Alter Ego, Pak Pulung. Dua hero yang sama kembali digunakan oleh Alter Ego, belum berubah. Ya. Sama-sama belum di-respect juga Iritel yang dimiliki oleh Nino karena masih ada celahnya. Betul. Akhirnya masih ada satu kekalahan yang didapatkan yang bisa berhasil dihantarkan pula oleh Rebellion itu sendiri. Cuman sekarang dua hero-nya lagi nih. Kalau gue pribadi sih kayaknya mereka udah keluar dari zona yang ada Joy-nya loh, Bro. Iya, sama gue juga. Feeling gue setuju sama. Kayaknya bakal dilepasin dua-duanya soalnya malahan. Iya. Udahlah Joy, udah itu ntar aja. Atau gitu. ya sekalipun bakal di bawah ya pick 4, pick 5. Jadi kalau benar-benar udah di udah di secure semua hero-heronya, dan buat sekarang Martis Cloud diamankan terlebih dahulu, ditambah dengan Martis yang tidak ada efek suppress, jadi bebas untuk bermain bagi Vincent nantinya. Oke, tapi dengan adanya Martis yang sangat power di tangan Sally Boy, diambil adalah keputusan yang tepat bersama dengan Cloud Power dari Hais Amon. Apakah akan muncul Hayabusa di pick kali ini? Oh, muncul Hayabusa di pick kali ini mungkin kalau bisa dibilang terburu-buru juga tidak. Cuma masih riskan banget karena Sebenarnya kalau misalkan nggak Hayabusa, Varsnya juga oke. Karena daripada Udil hero-nya dihabisin, dan nanti yang disisakan adalah Angela, jadi Varsnya di pick yang ketiga sangat oke menurut Ranger Mas. Itu dia. Varsnya dengan 33 kali pick, tapi win rate-nya 33%. Sangat-sangat minim sekali dari win rate-nya Varsnya. Padahal pick rate-nya lumayan tinggi nih Pak Pulung. Ada apa dengan Parsha, ada apa dengan Angela. Iya ya, kalau di mid lane kayak minim banget win rate-nya dia. Padahal pilihan ke mereka itu cukup tinggi loh. Dengan semakin tingginya sebuah hal, ya kayaknya mungkin orang akan menguliknya jauh lebih dalam lagi gak sih, Pram? Ya masalahnya kan kita tahu Varsha udah sering diperebutkan dari season ke season. Tapi buat sekarang kalau kita melihat Varsha dengan 33% win rate-nya, berarti di sini Alter Ego lumayan ngambil resiko yang tinggi. Tapi tidak melupakan juga bahwa Sally Boy hero-nya mulai dihabisin perlahan-lahan. Oke, tapi memang ADP ini masih membuat kita bingung kenapa win rate kecil karena dia punya power yang sangat besar ya. Ya Wings by Wings, Iya, ADP. Feather Airstrike, dan bahkan ada apa dengan Varsha yang tadi sempat di-mention sama kalian berdua. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan baru, apakah Terizla-nya akan di-ban? Karena kalau Terizla-nya diamankan oleh Sirpai, akan ada inisiasi yang mengerikan. Penalty zone Feather Airstrike, bayangkan betapa burst damage-nya nanti di in-game ketika backlaner dari teman-teman Rebellion Zion yang terzoning out. The falling stars brought us here. Sekarang, satu hero lagi. Udah mas, Hellcat tadi udah terlihat. Ya. Angela, Novaria, satu hero terakhir Prof. Ini belum terlihat nih, satu jungler yang akan digunakan oleh Sally Boy. Kayaknya buat Sally Boy bakal last pick sih. Kalau ini Hayabusa yang
Ben dan muncul Terisla, berarti benar adanya bahwa nanti kombonya akan ada di Udil dan lagi-lagi Pai. Sirpai dengan Terislanya, Udil dengan Farsianya, satu tetes Feather Airstrike dan dikombokan dengan penalty zone. Lini belakang dari Rebellion Zion tidak ada yang aman. Wombo combo combro. Betul. Cuman kalau dari matchup kita udah sering ngeliat ya, Martis lawannya sering banget Fredrin. Betul? Fredrin sekarang terlepas pula. Akan menjadi sebuah pilihan gak sih, Bro? Wah, itu kayaknya ngambil resiko jatuhnya ya. Kalau misalkan emang Sally Boy mau mengamankan Fredrin, menurutku dia membawa resiko. Tapi kalau membawa Iya. Baxia, beda cerita. Oke, Baxia. Ya. Aku lebih pengen Sally Boy mainin Link-nya. Link oke. Link, Atau enggak kalau misalnya dia percaya diri Lancelot-nya. Lancelot. Baru pengen ngomong. Baru disebutin. Kalau Nggak, percaya diri, Kalau berarti dia percaya percaya diri, diri. iya. Kalau dia percaya diri, kenapa? Karena sulit banget untuk bisa bertahan dari Kongsang Kangsreng, Mortal Coil. Kongsang Kangsreng Well dari Martis itu susah Lu banget. digongseng lu apa gimana? Masalahnya Martis ini kemungkinan besar bisa hybrid Well. Jadi Betul. Kongsang Kangsrengnya Well. dari Mortal Coil berat Well. Ngomong-ngomong well, Fredrin masih terbuka nih. Martis bisa ditaruh di XP lane. Oke. Dan untuk roamernya juga masih available banyak banget buat Auditizi. Terutama ketika nantinya berhadapan dengan Edit. Ini jatuhnya jadi dengan Franco Ben Kaja Ben, editnya bener-bener jadi masalah banget ketika Bebas. tidak ada di tangan dari Rebellion Zion. Oke, Terisla akankah keluar pula untuk game kali ini karena masih free pula. Dan pilihannya Pakito bersama dengan Minotaur. Wah, ini kalau di Gilas Peak, Alter Ego bakal terselamatkan dari Minion Fury. Ditambah lagi, Tapi kalau bukan Digi, apa yang tersisa? ditambah lagi, Alter Ego bisa menyiksa Haze Armor Iya, di god lane-nya. Itu dia. Apakah kali ini Alter Ego akan bermain dengan Oh My Rasi? Oh My Rasi dengan Digi. Digi Iritel, wah Digi Iritel di early game. Itu jarak bermain, Iya. poke damage juga bermain. Lengkap sudah ada slow effect pula Itu lawan tambahannya. 3 orang jatuhnya, Pak. Iya. Yang satu kan ngesaman ya. Makanya, Kita lihat Well, last pick dari Alter Ego akankah menyelamatkan mereka atau mereka akan bermain lebih agresif dibandingkan para pasukan Rebellion? wah Grok. Oh, lebih agresif. No, mereka ingin berantem full. Oke, lihat. Rasi yang akan membawakan Groknya berarti. Oke, Well, apakah Kongsrang Kangsreng Mortal Coil dari Rebellion Waduh. akan berhasil? Ya Well? ampun. Ini dia nih, buff yang tentunya tidak semua orang bisa rasakan, Ranger Mas. Geter, Bos. Digituin, Bos. Lagi main, retrinya gacor. Jadi kalian tahu kan apa rahasia dari Redrinya Vincent? Itu tadi. Ya, adik-adik, ternyata rahasia dari retri gacor Vincent ada semangat ayang. Belajar ilmu sabar kita di sini ya. Ji. Saya udah nggak ngiri bro sama orang pacaran. Saya ngiri sama sebelah saya, Kenapa? bapak anak 2. Makanya, let's go Ji. Let's go aja. Let's go ke Land of Dawn. Lo baca tuh emblem, let's go. Silakan. Iya, ada Basic Common dan juga ada Brave Smite. Yang menarik dari teman-teman Rebellion Zion, mereka bahkan bawa 2 untuk Basic Common-nya. Oke, kali ini dibawa ke game yang ketiga. Semua sudah berbeda dan bahkan apakah Alter Ego mampu membalaskan dendam seperti di leg pertama ataukah balik lagi Rebellion 2 periode 40. Yap, sesaat lagi akan kita langsung terbuktikan saja ya bagaimana pola permainan yang akan diberikan oleh masing-masing player. Oke, untuk semangat kita hari ini, EPL Arena minta tepuk tangannya. Luar biasa. Dan lihat langsung aja Pak Pulung, langsung ada invasi dari Kars yang seperti biasa kalau dia menggunakan Pakito. Rotasinya sangat cepat. Iya, dan bahkan kalau kita lihat dari early game-nya tadi udah benar-benar berjalan. Ditambah dengan tabrakan di awal game. Ini pun menimbulkan sebuah efek bahwa Rashid ketika terkena poke damage di early game. Dia benar-benar jadi sedikit mundur dan tidak bermain segalak di game yang kedua. Apalagi dengan basic common emblem dari Yves dan juga Cloud yang akan memperkuat mereka di masing-masing lininya. Jadi jarang untuk recall. Sementara Udil dengan life drain, dia nantinya akan bisa lebih survive ketika melakukan last hit atau melakukan assist kepada wave minion. Dan itu dia tambahan mana dari minion-minion yang akan ada di tubuh dari Udil. Alright, rotasi terlihat dengan adanya sosok Auditizi yang memberikan informasi terhadap Samor. Nampaknya membuat mereka harus agak sedikit terlambat untuk merotasi ke arah top lane Pak Bulung. Oke,
Di atas sendiri ya, belum ada perubahan yang benar-benar tercipta juga. Karena semuanya juga masih terfokus kepada masing-masing dari minionnya, memperbanyak dulu dari sisi levelingnya. Di tengah juga temponya turun banget, beda seperti halnya tadi game 2. Oke, tapi Vincent kali ini sudah level 4. Sangat power untuk melakukan constraint Mortal Coil well. Di arah turtle-nya kali ini Pak Pulung. Tapi sebelum itu semua, lihat Kars langsung zoning out Udil. Informasi telah diberikan, tidak ada Wings by Wings. Seliboy mereka baik, berada dengan cepat tapi robot manipulation. Membuat Seliboy harus berangkat depakan. Retribution untuk kabur. Free Turtle untuk para pasukan Rebellion Zion tanpa adanya kontes membuat Alter Ego kali ini harus mengakui di Turtle mereka yang pertama. Yap, tapi shoutout juga bagaimana defensif dan juga tindakan covering yang dilakukan oleh 2 orang tadi terhadap Seliboy loh. Kalau enggak itu bakal habis punggungnya disikat oleh Pakito. Alright, dengan tersisa 2 full terhadap Alter Ego. Makin mengkikis sedikit demi sedikit tapi Profesor Kame dan saya masih percaya ternyata dengan prediksi kali ini. Oke, bakal coba dipasang Vincent. Masih ada Mortal Coil untuk memuncul ke blakang. Knockout strike menuju ke arah Vincent tapi ternyata Pai gagal mendapatkan Vincent. One shot! Breaker one shot from Rase. Ternyata membalikan keadaan dengan decimate yang dimilikinya. Mendapatkan 1 poin ke atas Pai. Walaupun ditukar dengan Vincent. Setidaknya at least ada pertukaran 1 untuk 1. Oke, walaupun tadi terlihat ada 1 motivation roar. Dari decimate-nya juga sudah keluar. Tapi apalah yang terjadi gitu loh. Di saat damage yang masuk jauh lebih banyak, Prof. Ya apalagi dengan decimate kan true damage. Itu tentunya ada shield dari Pai juga nggak bakal bisa nutup damage tersebut. Dan hal inilah yang membuat Rebellion Zion unggul di early game. Hampir 1000 gold dan ditambah dengan Alter Ego yang melakukan shutdown. Setidaknya Vincent benar-benar di early game kayak gini nggak dominasi banget. Beda sama Seliboy tadi di game yang kedua. Alright, fucking damage terlalu sakit menuju ke arah Rasi. Dan nampaknya Seliboy agak diganggu dengan Kars. Power sekali ya Kars ini dengan Pakitonya. Ya rotasinya jalan banget. Dia rotasinya jalan, dia poking damage-nya, dia percaya diri, dia tahu zoning out powernya. Dan bahkan di depan sana Rasi harus terpick off kah? Karena real world manipulation dipaksa. Trigger yang bagus, itu trigger yang bagus loh 40. Lu tuh ke white charge sama real world manipulation ketika menuju ke arah turtle. Oke. Itu oke banget sih pertukarannya. Ada sekitar 30-40 detikan wild charge. Sementara sekarang dari turtle-nya hanya sekitar 5 detikan lagi. Mereka set up cepat, mereka bisa dapat. Oke, mereka setup cepat, mereka bisa dapat. Tapi Seliboy kayaknya dikasih waktu oleh seorang Survive. Mencoba untuk melakukan buying time. Tapi nampaknya tidak akan berhasil karena Rasi standby on position dan retribution dari Vincent. Menyelamatkan turtle kedua. Ingat kata Profesor KB, 2 turtle akan membuat perubahan di dalam gameplay. Ini dari dunia coba lihat, ada 1500 sudah jarak yang tercipta. Dan dari tadi, dari data siapapun yang dapat turtle terus-terusan, mereka yang menang mulu gitu. Ya dan ditambah dengan Seliboy yang under level juga. Ini akan membuat skenario permainan yang berbeda daripada game yang kedua. Ketika kita melihat Martis yang early gamenya unggul banget, tapi perlu diperhatikan juga bedanya. Vincent di sini perlu juga untuk item-item defense yang nantinya akan menuju ke arah mid game. Karena semakin mid game, power dari Martis akan menurun secara perlahan. Oh, Vincent, Mortal Coil-nya tersisa 1 terakhir. Untungnya dia tepat gunakan ketika ada 1 tembok barir yang terkunci. Hai Samor, Purified Gaming telah dikeluarkan begitu saja damage yang harus diperhatikan oleh seorang Odil. Mungkin ini menit 5 belum bisa menemukan Hai Samor. Tapi kalau nanti jarak mid game 40 terkena 1 tetes Federal Strike, mungkin kasusnya akan berubah. Itu pala vertigo langsung Pak. Migrain sebelah belakang tuh jatuhnya. Bisa helang, mending Vertigo. Tapi ternyata audience prediction masih berada di tangan Alter Ego. Walaupun tersisa 2 vote terhadap caster kali ini. Yap, karena sekarang serangannya udah mulai nongol lagi loh. Ini Seliboy terlalu dalam kah? Oke, no puncher kan Seliboy? Kayaknya. No puncher, karena dia kalau bisa dilihat kondisi tadi, itu harusnya dia bisa gunain puncher untuk kabur. Tapi kayaknya nggak bisa 40. No puncher tadi kayaknya. Makanya udah jadi pejalan kaki di area tersebut ya. Untuk masih dikit orangnya Prof. Andai tadi masih ada Milenar yang mungkin jaraknya dekat, akan berbeda cerita. Ya apalagi dengan Ice Queen One dari Swallow ya. Setidaknya 40% slow effect-nya udah pasti bakal ngeganggu banget bagaimana movement dari Seliboy. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Nino, dia masih free di arah bottom lane. Tidak ada gangguan sama sekali yang membuat Nino masih 0-0-0 by KDA. High Armor juga tidak terganggu, tapi dia unggul dari segi level dikarenakan turtle yang 2 kali dapatkan. Kalau turtle ketiga diamankan, Rebellion Zion boleh loh main galak di Lord yang pertama. Oke, tapi buying time coba dilakukan.
menuju ke arah depan. Dua tim fight terjadi. Perbedaan telah terlihat. Cut bakal coba untuk melakukan fighting. Langsung adu retribution akan terjadi dan Seliboy berhasil take over. Turtle kali ini, no perfect Turtle untuk mendapatkan Rebellion. Tapi lihat Pai coba untuk memberikan damage di sana seorang Jerry. Hilang begitu saja. Satu bobol kill yang sangat mahal, tapi Nino belum memiliki damage yang maksimal untuk bisa mendobrak sang banteng biru. Tapi setidaknya at least dengan ditukar Pai, mereka mendapatkan satu Turtle terakhir. Yap, setidaknya agak cukup menetralkan ya. Dengan jarak yang mau diboost oleh pemain dari Rebellion Zion. Iya. Mereka mulai menetralkannya kembali, Prof. Jadi ke stop ya, jatuhnya yang tadi udah sempat aku mention kalau misalkan mereka bisa main Galaxy Lord, malah harusnya Rebellion Zion lebih hati-hati ketika Lord muncul. Karena lihat sekarang Seliboy mencoba untuk mengejar ketertinggalan level, tapi memang Vincent masih lebih unggul. Dan Nino, dia sudah punya Berserker's Fury, jadi harus lebih berhati-hati. Permainan front to back bisa saja dijalankan dan bahkan Rasi yang dari tadi wild charge-nya tidak terlihat, bisa jadi salah satu malapetaka untuk pergerakannya Kars. Karena Kars tidak membawa Purify. Ini yang dibawa oleh Purify adalah satu sprint. Iya. Dia mau masuk, dia mau keluar dengan aman juga. Dan Heist Armor membawa Purify. Jadi jatuhnya kalau misalkan Rasi mengincar ke arah Heist Armor hanya akan membuang source skill saja. Mahal. Beda kalau targetnya ke arah Vincent. Gak bakal worth it. Gak bakal pantas itu flicker Wachas ditukar sama Purify sama High Hammer. Itu gak bakal setara harganya, Profesor. Iya, kalau kita lihat sekarang Audi TZ benar-benar kuat banget di lini depan. Dia punya Iya. favor roam item dan tidak akan terganggu heal up-nya. Sementara Kars menyibukkan teman-teman dari Alter Ego Esports di top lane agar nanti wave minionnya itu tidak berjalan secara maksimal. Dan bahkan menekan Seliboy untuk 1v1 situationnya. Oke, tapi kalau misalnya Seliboy ini tidak cepat-cepat untuk kabur ke arah belakang. Karena cover yang sangat cepat dilakukan Vincent itu bisa membuat Seliboy tumbang loh. Udah ada invasi jungle karena Vincent level 12. DC-mate akan full power ini. Kasusnya akan berbeda kalau Seliboy berhasil dimakan di Lord yang pertama, Pak Pul. Yap, itu dia akan ada wild charge yang mau dikeluarkan, ternyata tidak loh Ji. Iya, karena mereka harus buru-buru melakukan backup di arah top lane. Mereka harus makan Vincent. Kalau Vincent bisa dimakan, ini akan menjadi keuntungan di Lord yang pertama. Wow, tapi barusan Retribution sudah digunakan. Minuman Fury dikeluarkan pula di bawah. Oke, tapi di depan sana Nino masih coba untuk bertahan dari High Samor. High Samor tidak mau terlalu terburu-buru di depan sana. Ada Pai berubah dan bahkan melakukan lockdown terhadap orang Kars. Masih ada sprint. Wajah for defensif. Vincent hampir terperangkap. Tapi nampaknya malah Pai yang harus menjadi korban keganasan dari Rebellion. Seliboy bakal coba untuk bantu ke arah belakang. Para pasukan dari Alter Ego. Mereka bakal memaksa bahkan retribution setelah dikeluarkan oleh Seliboy. Audi TZ menggunakan flickernya. Tidak bisa ditumbangkan. Seliboy menang dan ternyata Kars gagal menangkap Seliboy. Karena dua punch terhadap Seliboy dia bisa KO mendadak, Pak Pul. Yap, plus satu penggunaan dari Tonros yang tepat waktu ya. Andai kalau tidak, dan sekarang WON Prop udah ada. Nah ini dia Heist Armor udah punya jawaban terhadap Heavy Crossbow dari Nino atau bahkan Phantom Execution dari Seliboy. Setidaknya kalau kita lihat tadi di mid lane, Pai dan Udil mencoba untuk membuka sebuah setup. Namun memang belum ada hasilnya. Karena memang damage yang diberikan dari Udil masih belum cukup. Sementara Vincent harus lebih berhati-hati karena sekali aja wild charge dalam keadaan dia nggak punya skill 2, nggak punya mortal coil, dia nggak bakal punya escape mechanism. Kalau Audi TZ ada di sampingnya, mungkin masih mending karena ada heal up. Kalau nggak ada, bakal jadi ancaman. Oke, Pai telah keluar dari robotnya. Mereka akan mencoba team fight. Di depan sana Kars terdeteksi. Terperangkap di depan sana, tapi kalau mereka nggak maksimalkan, ini kerugian di tangan Alter Ego. No sword skill Pai, cuma hanya robot biasa. Bahkan Audi TZ tahu akan hal itu. Reward pada silahkan coba dibuka. Udah ke arah belakang. Udil, one last hit. Tapi masih bisa tumbang. Minuman Puriwan Blackheart. Kali ini tidak ada, tapi ternyata di sana Audi TZ berhasil membuka semua jalan untuk Vincent. Kong Sangkang Strength well, a blessing with Promise Summer. Membuat Dino kali ini harus tumbang bersama dengan Seliboy dan Miracle Boy. What? Out! Rebellion benar-benar menuntaskan Alter Ego dalam satu team fight. Oke, dan Kars menjadi satu opener yang begitu baik, Prof. Semuanya diawali oleh Kars tadi. Iya, berawal dari Udil yang menjadi korban karena ketika Federal Airstrike sudah ditutup, dipastikan Udil tidak akan bisa memberikan damage yang tinggi kepada Rebellion Zion. Dan lihat, dengan Lord ini, goldnya akan menuju ke angka 7.000 bahkan 8.000 sekalipun ditambah dengan buff yang udah mulai diinvasi. Alter Ego mulai tershutdown. Alter Ego mulai tershutdown. Dan bahkan para pasukan dari Alter Ego di bottom lane, mereka harus menghilangkan semua egonya untuk
turun dan mundur ke arah base, ke high ground. Mereka maju dikit, itu bakal bisa membuat Shelly Boy kelar. Itu bakal bisa memakan Shelly Boy. Karena mereka harus perhitungkan dengan wave yang didorong secara bersama di 3 lane, Pak Pulung. Ya, dan mereka pun harus berhati-hati ya bagaimana dengan pergerakan dari Kars. Kars bisa masuk dengan satu hal yang memang tidak diperhitungkan loh. Dan Dia lihat, masuk, yang penting hitnya masuk aja. semua goldnya rata kiri dan ini akan menunjang lagi untuk Rebellion Zion menabrak lini belakang dari Alter Ego. Oke, memaksa reload manipulation fight di ujung sana. Harus mundur bersama dengan seorang Nino. Pada attack dari jauh, coba dilakukan oleh seorang Udil untuk memberikan seluruh perlindungan semaksimal mungkin. Alter Ego masih menolak untuk dipecahkan base-nya. Kali ini masih bertahan Pak Pulung. Walaupun di menit ke-12, Shelly Boy akan fall off Pak Pulung. Oke, sementara tadi dengan satu setup yang udah dibangun, dengan satu Lord tersebut setidaknya masih ada beberapa inner tower yang bisa mereka tumbangkan. Defense semakin kecil, tekanan terus-terusan dari golnya Prof. Ini di angka di atas 1000 semua loh dari masing-masing, bahkan dari roamernya aja loh. Iya, Karsnya aja unggul 3000 terhadap Pai. Itu dia. Itu bener-bener jauh banget karena balik lagi Kars Satu bisa item, dua iya, itu. Kars bisa jalanin laning dan dia bisa mainin split push juga, dia bisa engage Udil dari belakang. Apalagi Udilnya di sini membawakan flicker. Jadi kalau misalkan flickernya lagi cooldown, udah bisa dipastikan jabnya akan connect ke arah Varsha. Tapi kalau kita lirik sedikit ya, winning condition dari Rebellion Zion terbuka dengan sangat-sangat lebar ketika nantinya dia akan mendapatkan Lord selanjutnya. Mereka tinggal menjalankan apa yang sudah mereka build dari early game. Alter Ego Esports, wah kalau winning conditionnya ini benar-benar bisa dijalankan, hanya bertahan sajalah. Satu-satunya jawaban dari Alter Ego. Karena apa? Karena Auditizi bisa megangin 3-4 pemain dari Alter Ego dan tidak tumbang. Karena ketika dia dalam keadaan rage mode, dia bakal kena heal up dari Motivation Roar dan Favor Roam item. Adalah kunci dari Rebellion Zion untuk bertahan hidup. Oke, tanpa flicker aja, dia nge-wipe out tadi, Alter Ego. Tapi kali ini dengan flicker, mungkin akan lebih parah atau bahkan sebaliknya Pak Pulung. Ya karena dari Karsnya sendiri ya dari tadi ya, dia enak banget. Dia masuk, oke damage-nya sampai. Untuk dari SP-nya juga tergerus, tapi dia punya Audi loh. Dimana Motivation Roar-nya itu loh Prof. Darahnya kurang ditambahin lagi, disuruh berantem lagi. Iya, teamfight jangka panjangnya jadi kuat banget. Dan kalau kita lihat dari Rebellion Zion, mereka punya eksekutor masalahnya. Ada Kars. Sementara lihat dari Alter Ego, mereka eksekutornya cuma Nino. Lagi-lagi, Nino harus menjadi tulang punggung kekeluargaan dari Alter Ego. Waduh. Mau tidak mau, Mau tidak mau. tulang punggung keluarga kali ini di tangan Nino. Dan bahkan lihat, informasi harusnya udah ada di tangan para pasukan Alter Ego ketika Vincent mencolek Lordnya Pak Pulung. Yap. Mungkinkah dengan 2 kali drop seperti ini harus ada balance yang emang diperlihatkan lagi Prof? Entah Minotaur ini kayak jadi jawaban gak sih? Minotaurnya benar-benar jadi jawaban dan Alter Ego Esports jadi nggak kepegang semuanya di sini. Oke, tapi dibalaskan dengan real manipulation di depan sana. Banyak store skill yang telah keluar. Mereka terlalu memaksakan melakukan team fight di Lord yang kedua kali ini. Para pasukan dari Alter Ego mereka terperangkap di depan sana sekali. Mereka Boy masih bertahan. Langsung ada Pai. Tapi ternyata team fight-nya membuat Vincent bebas. Pai yang buruk karena belakang Blandi dan Romain Samor. Memporak-porandakan. Mencapai 1 point kill. 2 hilang. Ini bencana. Nino dikejar begitu saja. Nino harus mundur Nino. Nino terperangkap Shelly Boy. Dan bahkan Udil cuma punya Feather Strike. 3 melawan 5. Ini bencana Pak Pulung. Wow, Martis, kesatria bergitar siap untuk membuat harimu bergetar dan itulah yang udah terjadi. Karena siapapun tadi dikejar dan ini dia. Oke, bakal coba dipasang Udil. Tumpang! Tidak ada iklan defensif! Ini bencana! Lordnya tidak ada yang bisa pegang ini, Nosakar atau Maut. Auditizi masih punya flicker. Para pasukan dari Alter Ego mereka akhirnya ada Pai dan juga Rasi yang mencoba untuk melakukan defensif. Tapi tidak ada high ground defensif. Ini membuat sebuah celah bisa dimanfaatkan bahkan Nino. Wow! Ke belakang, Kars melakukan defensif. Blazing for defensif. Lihat terbuka dengan sangat bebas dari Pai. Setidaknya menangkap Vincent. Tapi Vincent masih bisa mundur. Alter Ego! Mereka bertahan semaksimal mungkin tapi tidak ada Nino. Dan bahkan Rebellion sang pancing biru berhasil memenangkan 2 periode atas Alter Ego. 2 periode, 3 kali win streak. Semuanya tidak berarti di depan Rebellion, Zion dan Swallow. Swallow! Kata Swallow. Take your time Swallow. Take your time Swallow. Di hari kemenanganmu kali ini.
Tetapi sang banteng biru benar-benar menunjukkan kalau tanduknya terlalu tajam untuk bisa dipatahkan dan mematahkan Wiztrick Alter Ego. Wah, ini kalau kita lihat dari tim fight yang baru saja terjadi, Auditizi sudah lama sekali kayaknya menyimpan satu flicker yang dia tahan. Ditahan banget itu. Agar nantinya ketika menggunakan Minion Fury benar-benar on point. Dan Rebellion Zion benar-benar bisa membungkam 3 kemenangan tersebut. Sehingga ini dia another point bagi Rebellion Zion untuk merangkak naik di klasmen. Memberhentikan tren baik dari Alter Ego. Di mana Alter Ego sebelumnya dengan tim-tim besar yang udah mereka hadapin pun udah berhasil mereka kalahkan gitu. Tanpa balas. Tanpa balas. Dan sekarang dipaksa untuk meninggalkan apapun yang udah mereka dapatkan lewat 3 match ke belakang. Wah, Rebellion Banteng Biru, Hero Signature Auditizi, Banteng juga. Iya, Minotaur yang benar-benar powerful banget dengan ultimate-nya, area of effect yang begitu luas. Dan ditambah dengan kekuatan bertahan hidupnya, Motivation Roar yang benar-benar mengerikan. Apalagi ketika kita melihat tim fight jangka panjangnya berjalan dengan flawless. Ketika satu demi satu ditumbangkan, otomatis kekuatan tim fight dari Rebellion Zion makin lebih kuat. Wes itu dia. Hormat, Jagoan hormat, aing deh. Hormat gerak. Sabar, sabar. Hormat Kan gerak. tadi openingnya juga kan hormat. Iya, hormat sekarang gerak. hormat juga. Luar biasa. Hep, Weh, sugar. Oke. Nah itu dia tuh. Tapi Rebellion Zion. kayaknya Swallow udah gak sabar untuk diinterview. So langsung aja Monica langsung sekat. Congratulations untuk Rebellion Zion dan Rebels mana suaranya? Wow, Rebellion Zion memutuskan win streak dari Alter Ego. Ini apa rahasianya, Hais? Rahasianya Ya, latihan aja sih sama Ras- rajin ibadah. latihan aja sama rajin ibadah, itu kuncinya ya. Tapi kan di leg pertama kalian juga ngalahin Alter Ego 2-1. Di leg kedua ngalahin lagi 2-1. Apa yang membedakan leg pertama dan leg kedua? Leg 1 ada leg 2 nggak ada. Terus gimana? Biasa aja sih. Biasa aja, biasa aja. Tapi kalau menurut Kars gimana? Menurut Kars gimana? Kata Hais biasa aja. Perbandingan leg pertama dan leg kedua. Kalau menurut kamu gimana Kars? Sama aja. Sama aja juga. Tapi tadi sebelum match ya, Pai sempat ngomong mau koleksi ngantongin EXP. Kali ini gagal dia ngantongin kamu Kars. Soalnya Pak Witnya dilepas. Oh, itu rahasianya. Tapi ada pesan-pesan nggak buat Pai? Yang nggak jadi ngantongin kamu? Gak ada sih. Nggak ada? Gak ada. Nggak ada ya? Yang penting menang ya? Iya. Yang penting menang. Tapi anyway kalau secara data, Audi itu Rookie of the Week di week kemarin ya, week keempat. Terus ada Rasi Player of the Week. Gimana rasanya kamu ketemu sama Player of the Week? Sama-sama Player of the Week tapi kamu Rookie of the Week. Itu yang main bukan Agustian ya? Yang main bukan Agustian. Yang tadi? Iya, Oh kamu kenapa emangnya? Hah? Kenapa emangnya? sama-sama aja soalnya, sama-sama gampang. Sama-sama gampang. Jadi setuju ya, leg pertama sama leg kedua gak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Gak ada bedanya? Nggak ada. Tapi kan Rasi Player of the Week minggu kemarin. Soalnya musuh belum tahu aja sih itu. Oh gitu ya? Iya, Jadi sama aja ya? sama aja. Tapi sekarang udah tahu itu yang main tadi siapa? Belum tahu sih. Belum tahu? Belum tahu. Belum tahu? Siapa yang tadi main? Siapa yang tadi main ya? Nggak tahu dah, gampang Nggak banget tahu. soalnya. Waduh. Selo gimana? Selo gimana? Gimana apanya? Setuju gak sama teman-teman lain? Biasa aja katanya. Ya sebenarnya sih enggak sih kayak apa ya? Yang bikin agak seru tuh sebenarnya enggak seru sih. Cuman Gak seru? bukan agak serunya tuh pada nggak respect gitu loh. Ya kayak aku suka apa kayak mereka nih saling dukung gitu kan. Cuman kalau udah masalah flaming tuh paling nggak bisa gitu. Soalnya kayak kalau udah masalah itu tuh
udah toxic jatuhnya. Oke. Nah, ini katanya biasa aja semuanya. Tinggal kamu Vincent, setuju nggak? Biasa aja, apa gimana? Biasa aja. Biasa aja? Ya. Tapi apa sih yang menjadi rahasia kalian nih? Bisa memenangkan? Ya, latihan match cuman kali? biasa-biasa aja sih, ngereng gitu, scrim gitu doang. Latihan. Tapi Vincent, secara objektif tuh kamu jungler yang top 5 secara objektif. Gimana nih kamu di match kali ini? Emang seharusnya jungler gitu kan, kayak objektif. Retri kamu juga tadi bagus banget juga. Itu karena latihan ya? Dan Iya. berdoa kata Hais ya? Iya harus dong, berdoa juga. Harus. Kira-kira player of the match kali ini siapa ya? Tadi di game yang pertama MVP-nya Audi. Kita lihat player of the match kali ini kira-kira siapa? Rebels. Kars, Audi. Tapi kita lihat lagi ya. Kita lihat sama-sama ini player of the match kali ini adalah Audi. Audi gimana jadi player of the match? Jangan jawab biasa aja ya. Setiap menang saya mulu soalnya, jadi udah biasa aja. Oh, karena saking selalu jadi kamu biasa aja. Ya. Tapi ya kamu jadi player of the match dan tadi di saat Rebellion menang di game pertama dan game ketiga, kamu tuh selalu pakai Minotaur. Ya, Kenapa? soalnya timnya sama, banteng. Banteng, Minotaur banteng. Tapi itu bisa sekuat apa sih Minotaur buat kamu? Apa? Sekuat apa sih Minotaur buat kamu? Jadi power hero kamu? Enggak gimana-gimana sih. Biasa aja lagi Biasa nih. ya. Yang penting latihan. Iya. Yang penting latihan. Setuju gak Rebels? Oh, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Rebellion Zion. Dan langsung saja kita mengupas lebih tuntas bagaimana Rebellion Zion berhasil mengalahkan Alter Ego di 2 game, hanya memberikan 1 kemenangan pada match kali ini. 1 game kemenangan untuk Alter Ego. Kita tayangkan kepada para caster di sana. Silakan casters. Iya. Gimana? tentunya. Gimana Profesor? Wah banyak banget sih momen yang terjadi dan ini dia. Mungkin bisa dibilangnya kayak wajah kan Alter Ego kan ada yang senyum, ada yang sedih, ada yang datar, ada yang marah. Betul. ini. Ya ini nih, Ini nih, gambaran Nah, ini kenapa Alter nih? James. Gambaran Alter Nih, James namanya. Gambaran Alter James, Impos Fans lagi ngeledek. Iya. Ini Impos Fans nih dia. Aduh. Ya ampun. Bayangin deh, saya sampai masih saya pegang. Betul. Dia. Kaget ya Pak. Aduh, Lebih kaget lagi sebenarnya. luar biasa juga tentunya. Tapi Swallow itu aku suka banget memang. Dia tuh memberikan statement-statement yang panas-panas enggak, tau nggak? Iya. Iya. Panasnya Dibilang- lebih banyak daripada enggak panas. Dibilang panas, gak panas banget. Dibilang Oke. enggak, tapi panas. Iya. Tapi apapun yang udah disebutkan juga itu mungkin yang udah terjadi Udah ya, terjadi dan yang udah Audi terjadi. juga. Audi tadi udah sempat mention sebagai player of the match. Yep. Bahwa yang gak ada bedanya. Mau itu Rasi jadi player of the week. Wah, tapi, Mau itu Rek yang ketemu di leg yang pertama. Yep. Sama-sama gampang kan. oh, tapi KDA-nya itu cuma 2 loh. Cuma 10-10. 1-0-10. Ini dia. Sebuah KDA yang benar-benar flawless banget. Lancar banget dan lagi-lagi 92% kill participation. Semuanya benar-benar kayak hadir di sebuah team fight besar. Dan memang kalau kita melihat dari item yang dibuild oleh Audi TZ itu sendiri. Wah, iya. Wah ini sih emang udah benar-benar kuat banget Ini di mah team fight besar. Athena Shield, 92. Dominance Ice, KP-nya. semuanya. KP-nya 92. Waduh, ngeri banget emang tadi tuh. Permainannya Auditisi ya. Dan Immortal benar-benar menyelamatkan nyawa dia beberapa kali ketika dia ingin melakukan setup initiation. Apalagi ketika kita melihat ini full set talent emblemnya benar-benar urutan dari atas ke bawah. Ini adalah urutan tembok, Pak. Lu mau Penambah darah. Iya. Lu mau bangun tenacity. tembok, ini dia set talent emblem. Iya, apalagi dengan hybrid defense yang dari awal kita ketahui sendiri ada di emblem tank. Dan itu benar-benar membuat Alter Ego hanya mendapatkan 1 poin kill di awal game dan menekan permainannya sejak dini. Bahkan kalau kita melihat ya dari teman-teman Rebellion Zion, mereka tuh kayak nggak ragu untuk menabrak. Karena Vincent bermain dengan objektif itu yang pertama udah pasti. Yang kedua, Audi TZ covernya cepat. Jadi gak ada gerakan sia-sia. Gak ada gerakan yang bener-bener wasted.
ketika kita melihat Rebellion Zion memaksakan teamfighter ini dia. Lihat Auditizi megangin 4 pemain dari Alter Ego. Sehingga Alter Ego tidak bisa untuk masuk ke dalam teamfight. Dan hal tersebut membuat teman-teman dari Rebellion Zion mudah untuk melakukan dan menaklukkan dengan eksekusi yang begitu matang. Wipeout tercipta dan ditambah dengan banyaknya deny terhadap gerakan Seliboy agar Seliboy tidak bisa melakukan puncture ditambah dengan retribution-nya. Dan ini benar-benar 10.000 gold leading dari Rebellion Zion yang terlalu kejam. Bahkan sampai menyentuh 11.000. Udil tidak dikasih survive. Nino ditumbangkan dengan flicker surprise-nya. Wah, ini permainan yang maju sekali ya. Yap. Permainannya maju, ofensif, Offensive. objektif, dan lihat gayanya Wey, solo. Waduh. Karena tadi menuju ke arah Alter Champs kan dari mungkin kita melihat entah dari alter egonya yang memang Yap. sudah menyuarakan ketika game yang kedua. Nah ini dia yang terkadang membuat MPL Arena itu sangat menarik teman-teman. Dan Betul. lagi-lagi tadi penutupnya pas Swallow itu mungkin setelah dia menunjukkan sebuah selebrasi dengan telinganya Pak Pulung. Ada jempol yang menandakan respect terhadap Alter Champs juga. Jadi ya balik lagi ketika game selesai Yap. ya udah mereka Ya juga udah. nggak teriak-teriak lagi dong. Betul. Jadi buat teman-teman di luar sana juga itu adalah part of the entertain. Jadi ya udahlah, kalaupun kalian tertrigger dengan sopan aja lah teman-teman ya. Iya. Jangan sampai aneh-aneh. Jangan lupakan respect itu di atas segalanya. Betul. Kuncinya adalah respect. Ya, termasuk dengan respect item juga. Blade Armor, Athena Shield, dan Guardian Helmet. Jadi baik Udil dengan magical damage atau Nino dengan physical attack yang tinggi, dengan attack speed yang tinggi juga. Ini pasti bakal tertutup semuanya dengan Vincent dari Martisnya. Sally Boy yang ternyata menggunakan Lancelot untuk di game kali ini tidak bisa berbuat banyak. Dikarenakan terlalu banyak ancaman juga dari Rebellion Zion termasuk Pakito dan juga Minotaur dari Audi TZ. Ini entah kenapa ya, kalau melihat dari Rebellion Zion, mereka sudah sangat matang sekali untuk berhadapan dengan tim-tim papan atas. Apalagi kalau misalkan kita melihat kemarin, Rebellion Zion mengambil poin dari Onyx 1 poin Pak Pulung. Tercuri begitu saja. Yap. Lalu melihat mereka Rebellion Zion menang 2-0 melawan teman-teman EVOS Legends, menandakan mereka sangat kuat sekali. Tapi memang ketika berhadapan dengan Geek Farm mereka harus tercuri poin. Namun ketika berhadapan dengan Alter Ego, semangatnya beda Pak Pulung. Beda lagi. Beda banget. Ada motivasi-motivasi yang berbeda kayaknya. Ada motif-motif yang berbeda nih. Kayaknya ya Rebellion Zion ini paham gitu loh kalau Alter Ego lagi panas. Dan mereka nggak mau membiarkan Alter Ego ini makin lebih panas. Dan ini menjadi shutdown yang mahal banget buat Alter Ego. Apakah mereka akan mengulang kejadian lose streak waktu awal season? Waduh. Karena ingat, Alter Ego win streak banget. Kalau sekalinya kalah itu malah jadi bahaya. Iya. Aduh. Nah ini dia nih. Untuk tadi ya di match kali ini 3 game. Itu terlihat banget Prof. Siapapun yang dapat turtle pertama ya udah dia mega game. Dan semua hampir semuanya kayak begitu Ya, loh. 2 turtle, pokoknya 2 turtle aja. Iya. Fix. Game pertama udah langsung kejadian game cepat. RBL game kedua milik AE. Game ketiga gitu lagi Gitu lagi kejadiannya. iya. Dan itu selalu berulang. Tapi itu nggak terjadi. Repetitif. Itu nggak terjadi di game keempat. Nah, Ya nggak ada, bakal. Ji. Nggak ada, Kalau Ji. playoff bisa lu ngomong Nggak gitu. ada, Ji. Best of 5 kalau playoff, Nggak beda ada, lagi. Ji. Tapi ini dia Rich Guy kita, Heist Armor dengan Cloud-nya the carry. Swallow dengan Yves-nya karena ya balik lagi CBY. Cuma bisa Yves kalau kata Swallow. Spammingnya itu memang meletus-meletusnya sakit. Dan dia pakai basic common emblem. Iya. Jadi nggak perlu pulang Ranger Emas. Apa itu pulang? Ya, balik lagi. Pulang hanya untuk orang lemah seperti saya. Mananya juga bakal penuh terus. Iya. Karena walaupun udah dikurangin dari 15 sampai 12. Sama dia tebel-tebel tipis. Nah itu dia. Ini Tebel-tebel dia tipis itu. hybrid Regen yang udah sedikit kedina ya kan dari efektivitasnya. Walaupun udah sedikit di nerf tapi ternyata masih bisa dimainkan Pak Pulung. Walaupun sebenarnya saya tahu ya dari mana nerf itu tercipta sebenarnya. Basic common emblem. Cuman tadi ya di game itu gue Kars lah ya. Kars menjadi Iya. salah satu sorotan yang harus dilihat ya. Wah, itu Satu Kars. orang ini kalau punya Pakito. Dimana dia udah belajar dari kesalahannya dulu. Hanya 1 round loh dia belajar untuk kesalahannya. Dan bahkan kalau kita lihat tadi ya ketika Karsnya ini engage-nya cuma matanya ke Udil. Itu gak lepas sama sekali loh. Dan ini bener-bener bakal ada di situ. Siapapun yang tetap bertahan di situ, dia bakal sikat habis. Iya, Selagi ada makanya. motivation roar juga di bagian belakang. Pokoknya